Hai teman-teman, di sini saya akan membahas tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam. Di sini tentunya saya tidak sendiri, saya bersama 3 teman saya, yaitu ada Laili Agustin, dan ada saya sendiri Miftahul Rahmatika, dan ada Aulia Zahra Kania, dan juga ada Dina Septiana. Di sini kita akan membahas, yaitu yang pertama ada pengertian iptek, yang kedua ada sumber ilmu pengetahuan, yang ketiga ada pembagian ilmu, yang keempat integrasi iman, ilmu, dan amal, yang kelima keutamaan orang yang beriman dan berilmu, yang keenam ada tanggung jawab ilmuwan terhadap lingkungannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Mencakup 3 aspek penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Aktivitas ilmiah untuk memahami fenomena lingkungan dan sosial, menghasilkan teori dan prinsip untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, teknologi. Penerapan ilmu untuk memecahkan masalah praktis melalui alat dan teknik yang meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Yang ketiga, seni, yaitu ekspresi kreativitas yang memperkaya kehidupan melalui keindahan dan nilai budaya. Dalam Islam sendiri, iptek harus berlandaskan hukum dan etika Islam dengan nilai spiritual yang kuat. 1. Pendidikan. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk mengenal Allah, memahami ciptaannya, dan menjalani hidup dengan bijak demi kebaikan umat manusia dan lingkungan. 2. Teknologi. Islam mendukung teknologi selama penggunaannya etis, tidak membahayakan manusia, dan meningkatkan kualitas hidup. 3. Seni. Seni dihargai dalam Islam jika mempercantik hidup tanpa bertentangan dengan syariah. Seni Islam menekankan keindahan alam, kaligrafi, dan estetika yang meningkatkan pada kebesaran Tuhan. Sumber ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil pemahaman setelah penginderaan, utamanya melalui mata dan telinga. Sumber pengetahuan, tradisi, kebiasaan, agama, pengalaman, akal, dan intuisi. Jenis pengetahuan implisit, berasal dari pengalaman pribadi, sulit ditransfer. Eksplisit, terdokumentasi seperti panduan atau prosedur. Empiris, berdasarkan pengamatan indrawi. Rasionalisme, berbasis logika tanpa pengalaman. Menurut Sujono Sumargono, pengetahuan dibagi menjadi ilmiah atau berdasar metode ilmiah, non-ilmiah atau pemahaman sehari-hari, langsung dan tidak langsung. Pembagian ilmu pengetahuan. A. Ilmu pengetahuan dunia. Ilmu alam, mempelajari hukum alam seperti fisika, kimia, biologi, dan geologi. Ilmu sosial, mengkaji interaksi manusia dalam masyarakat seperti sosiologi, ekonomi, antropologi, dan psikologi. Humaniora, studi tentang kebudayaan dan ekspresi manusia, mencakup sejarah, filsafat, bahasa, dan sastra. Ilmu formal, fokus pada sistem abstrak seperti matematika,
logika, dan statistika. Ilmu terapan, menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah nyata, termasuk teknik, kedokteran, dan agrikultur. Ilmu komputer dan teknologi, berhubungan dengan komputasi dan teknologi digital. Ilmu lingkungan dan bumi, mengkaji ekosistem dan fenomena alam untuk menjaga keseimbangan alam seperti ekologi, ilmu atmosfer, dan oseanografi. B. Ilmu pengetahuan akhirat. 1. Ilmu tauhid atau akidah, memahami keimanan kepada Tuhan dan konsep dasar agama. 2. Ilmu fikih, mengatur ibadah dan hubungan sosial menurut aturan agama. 3. Ilmu tasawuf, spiritualitas, pemurnian jiwa dan pendekatan kepada Tuhan. 4. Ilmu akhlak, etika dan moral yang baik sebagai persiapan menuju akhirat. 5. Ilmu tentang alam kubur dan akhirat, pemahaman tentang peristiwa setelah kematian. 6. Ilmu tafsir dan hadis, menafsirkan ajaran dalam Al-Quran. Terakhir 7. Ilmu tentang ibadah dan amal saleh, jenis-jenis ibadah dan amal yang mendekatkan manusia kepada Tuhan dan hadis. Integrasi ilmu, iman, dan amal berperan untuk menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keyakinan, dan tindakan. Ilmu memberikan pemahaman tentang benar dan salah. Ilmu memperkuat keyakinan pada kebenaran ilmu. Amal adalah wujud nyata ilmu dan iman melalui tindakan baik. Keutamaan orang beriman dan berilmu terletak pada keetika dalam berhubungan dengan lingkungan. Manusia perlu berlaku adil terhadap alam, berbagi manfaat, dan menerima kondisi lingkungan yang tidak selalu bisa dikendalikan. Sistem nilai masyarakat pun lahir dari penyesuaian terhadap alam, mencerminkan moral, dan menjadi pedoman bersama yang bertanggung jawab. Tanggung jawab ilmuwan terhadap lingkungan. Yang pertama, penelitian dan solusi dengan mengkaji isu lingkungan dan mengembangkan solusi berkelanjutan. Yang kedua, kesadaran publik dengan menyebarkan informasi agar masyarakat paham pentingnya menjaga lingkungan. Yang ketiga, etika penelitian dengan meneliti secara bertanggung jawab tanpa merusak ekosistem. Yang keempat, kebijakan berkelanjutan dengan memberi masukan ilmiah pada kebijakan lingkungan. Yang kelima, inovasi hijau dengan mengembangkan teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan. Dan yang terakhir, mengurangi dampak penelitian dengan meminimalkan efek negatif dari proses penelitian. Jadi, kesimpulannya, iptek yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berperan penting dalam memahami dunia, memecahkan masalah, dan memperkaya kehidupan. Dalam Islam, penggunaannya harus etis dan untuk kesejahteraan umat. Ilmu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ilmu dunia yang mencakup alam dan masyarakat, dan yang kedua yaitu ilmu akhirat yang mencakup keimanan. Integrasi ilmu, iman, dan amal penting untuk hidup yang bermakna. Ilmuwan bertanggung jawab dalam penelitian berkelanjutan, meningkatkan kesadaran, dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan etika. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.